Ya, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Ya, selamat datang di mobil gua. Hari ini kita lagi nggak di rumah ngevlognya, kita lagi ngevlog di mobil. Dan kalian gak usah komentar kenapa gua nggak pakai sabuk pengaman, gue lagi berhenti anjir. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang penyakit, cuman bukan penyakit manusia, tapi kita bakal bahas penyakit dari CBR gue yang 2,5 after bumper, oke? Baru-baru ini gue mengalami satu kejadian yang cukup tidak mengenakan di CBR 2,5 gue, yaitu terjadinya kebocoran di reservoir radiator gue. Dan itu cukup bikin gue panik karena berhubungan dengan radiator dan takutnya bisa kena ke mesin juga kan. Karena kejadian itu akhirnya gue riset lah, gue cari tahu kira-kira penyakit-penyakit CBR itu apalagi sih selain si tabung reservoir yang bisa bocor ini gitu loh. Dan di sini gue bikin list penyakit-penyakit apa aja yang dialami oleh CBR 2,5R, khususnya yang satu silinder. Oke, kita mulai aja listnya dari yang pertama. Nah, yang pertama ini itu ada ya penyakit yang kemarin gua kena lah. Itu tuh ada yang namanya reservoir radiatornya bocor. Kenapa bisa bocor? Pertama karena umur, kedua karena terjadinya gesekan antara reservoir sama si frame alias sasis alias rangka. Nah, antara si reservoir sama rangka tuh bergesekan terus, akhirnya lama-lama dia tipis terus bolong. Akhirnya bocor lah. Cara pengakalannya gimana? Cara menanggulanginya gimana? Tinggal diganti aja yang baru, cukup kok. Cuman di sini karena gue itu urgent, jadi kejadiannya itu sekitar minggu lalu dan itu motor harus gue pakai terus setiap hari. Jadi saat kejadian itu menimpa gue, yang gue pikirin adalah gimana caranya gue tetap punya reservoir radiator. Karena kalau gue mesen reservoir radiator motor gue itu cukup langka dan harus inden. Mahal sih sebenarnya, nggak terlalu mahal ya, reservoir itu cukup terjangkau, cuman indennya ini yang gue nggak bisa tahan. Jadinya gue ngakalin dengan cara gue beli reservoir seperti ini. Salah, itu reservoir yang mahal. Reservoir punya HRC itu adalah reservoir buat motor-motor balapnya HRC. Gue ngakalinnya pakai ini. Nah, ini yang udah kepasang, kalian bisa lihat sendiri. Kenapa gue pakai dot bayi? Pertama karena dia bentuknya bulat, mirip sama yang punya HRC, dan dia juga bisa ditempatin di tempat sebelah radiator. Dan itu cukup fungsional menurut gue karena bisa menggantikan fungsinya si tangki reservoir ori tanpa mengurangi kualitasnya. Kalau reservoir radiator tuh kan ada di belakang, ini cuman gue pindahin doang tempatnya ke depan. Kenapa gue pakai itu juga? Karena beberapa motor balap milik teman-teman gue pada pakai kayak gitu dan mereka juga aman-aman aja. Ya udah, akhirnya gue putuskan untuk menggunakan itu di Cicero. Kita masuk ke nomor 2. Gak ada. Ya, jujur gue habis konsultasi juga sama mekanik yang biasa gue datengin bengkelnya di Bogor. Gue tadi habis teleponan sama dia, gue tanya sebenarnya penyakit CBR 2,5 tuh apa sih? Selain yang kemarin gue tuh reservoir radiator bisa tiba-tiba bocor. Sebenarnya emang nggak ada lagi. Semua itu tinggal kembali ke gimana cara make lu dan umur motor lu. Biasanya kalau CBR 2,5 itu penyakitnya kalau udah umur itu biasanya di seal shock. Seal shocknya mudah bocor karena umur, namanya juga karet kan. Karet semakin lama semakin getas, maka dia gampang bocor. Itu seal shock depan. Sementara untuk bagian-bagian lain kayak macam komstir, shock breaker depan belakang, proling, itu masih aman banget. Karena mungkin build up juga kali ya, jadi kualitas dan QC-nya pun lebih bagus. Dan itu yang membuat motor 2,5 gue itu awet, jatuhnya lebih awet daripada 150 gue. Kalau penyakitnya 150 itu kan banyak, mulai dari keteng, terus rantai berisik, what else? Klotok-klotok dan lain-lain lah, banyak lah penyakitnya CBR 150. Kalau kita bandingin sama CBR 2,5, jauh lebih nggak ada CBR 2,5. Paling satu-satunya penyakit yang bakal lu temuin yaitu radiator lu bocor. Salah, reservoir radiator lu bocor, paling itu doang. Selebihnya tinggal maintenance aja gimana caranya lu merawat motor lu dengan baik dan benar. Dah, mungkin segitu aja penyakit-penyakit yang dialami oleh CBR 2,5. Gak banyak kan, cuman ada satu, paling 2 sama seal shock, sama udah gak ada lagi. Karena videonya terlalu singkat, gue mau panjangin dikit dengan berapa sih biaya perawatan CBR 2,5 gue. Ya sebenarnya untuk CBR 2,5 itu variatif ya. Kalau kalian cuman pakai harian, itu cukup tune up sama ganti oli aja.
per bulannya atau per berapa kilometer kalian biasanya. Untuk kalian yang suka banget track day atau misalnya kalian yang pemakaian motornya itu edan, sering banget dan jarak jauh, itu agak sedikit memakan biaya lah. Karena part yang diganti juga biasanya cukup banyak. Contohnya kayak di motor gue itu udah pernah kena fuel pump sekali. Itu karena gue penggunaan bensin yang salah dan pengisian bensin yang kurang teratur. Fuel pump itu harganya innalillahi bro. Untuk yang CBR 2,5 gue, sebagai perbandingan aja ya, fuel pump Honda Vario, Civic Vario gue itu harganya kisaran harga 200 sampai 300 ribu lah. Sementara harga fuel pump CBR 2,5 gue itu harganya 4 juta. Mantap kan? Itu baru harga fuel pump. Nah, kebayangkan harga-harga part motor gue yang lain itu semahal apa? Disitulah sebenarnya kenapa orang-orang jarang beli CBR 2,5 yang masih CBU itu karena itu. Harga part-partnya mahal, perawatannya juga bisa dibilang cukup mahal karena kembali lagi ya part-partnya mahal. Sekalinya ganti barang, udah melangka barangnya, harus mesen dulu dari Honda Thailand, mahal lagi. Cuman balik lagi lah, kalau kalian itu penikmat hobi, kalau kalian itu pencinta motor sejati, nggak masalah mau itu part susah dicarinya, mau itu part mahal, ya kalau kalian cinta ya cinta aja udah. Kalian jalanin, kalian gelutin, dan kalian ikut cinta di dalamnya gitu. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin videonya agak kurang proper ya, nggak masalah, gue nggak peduli. Gue cuman mau sharing tentang itu doang, penyakit-penyakit dari motor CBR gue. Kalau kalian pengguna CBR juga, kalian ngerasa ada penyakit lain, kalian tulis di komentar, nanti kita diskusin bareng. Kalau kalian punya motor-motor lain juga yang masalahnya sama kayak CBR gue, kalian tulis juga di kolom komentar. Request deh, kalian pengen gue bikin konten kayak apa lagi sih ke depannya, nanti gue bikinin deh kalau gue bisa, insya Allah ya. Tapi untuk kali ini gitu-gitu aja dulu. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe ke channel gua, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang punya problem di motornya. Oke, see you next week guys. Bye bye. Gua mau ngopi dulu.